Jas hujan tersangkut pemotor tewas. Seberangi sungai berarus deras, siswa naik truk ke sekolah. Sekolah ambruk, siswa belajar di rumah warga. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Sorotan pertama dari kota Surabaya. Angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa pengendara motor. Akibatnya pengendara motor mengalami luka di kepala dan wajah serta motor mengalami kerusakan. Meski tidak ada hujan, namun angin kencang yang terjadi mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya. Pohon asem dengan tinggi 8 meter dan diameter 40 cm tumbang dan menimpa pengendara motor. Pengendara motor yang merupakan ojek online dan penumpangnya menjadi korban tertimpa pohon. Penumpang motor mengalami luka di bagian kepala dan wajah, sementara pengemudi ojol tidak mengalami luka. Namun motor mengalami kerusakan. Petugas BPBD Surabaya langsung memotong pohon yang menutup sebagian jalan. Selain faktor angin kencang, pohon asem tersebut tumbang juga karena rapuh. Tadi waktu jalan tiba-tiba jatuh gitu aja, Mas. Terus ini posisi dari mana ke mana, Mas? Dari kantor BCA mau ke Lebak. Itu apa tiba-tiba kena apa nih, Mas, ini berarti? Kena kepala duluan. Tapi kondisinya Mas gimana, Mas? Langsung roboh, Mas. Oh, jatuh gitu ya? Ya, tapi nggak apa-apa untungnya. Tadi angin kencang atau gimana, Mas, posisinya waktu kejadian? Kayaknya angin kencang nggak, soalnya kan nggak kelihatan kalau roboh tadi. Tiba-tiba Kena temennya, Mas, ya? Iya, Itu luka apa temennya tadi, Mas? pelipis ini sama sini. Awalnya kita dapat laporan dari Comment Center bahwasannya ada pohon tumbang di seputaran Jalan Mer atau seberang daripada kampus Ciuner yang menimpa pengendara sepeda motor. Kondisinya seperti apa pengendara yang tertimpa, Pak? Untuk kondisi mengalami luka ya, mengalami luka dan langsung kita rujuk ke Rembang Solo atau rumah sakit UNER menggunakan ambulan dari rekan PMI. Ini pohon apa dan diameternya berapa, Pak? Untuk pohon berjenis pohon asem londo, untuk tinggi kurang lebih 8 meter dan untuk diameter kurang lebih 40 cm. Masih soal kecelakaan lalu lintas, kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Akses Jembatan Suramadu. Seorang wanita tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas truk. Diduga korban terjatuh dari motor karena jas hujan tersangkut ke badan truk. Pasangan suami istri menjadi korban kecelakaan saat melintas di akses jembatan Suramadu, kawasan Kedung Cowek, Surabaya. Pak Sutri yang mengendarai sepeda motor ini terjatuh setelah jas hujan yang dikenakan tersangkut di bak truk yang melintas di sampingnya. Kedua korban terjatuh, namun sang istri jatuh masuk kolong truk, sementara sang suami selamat. Sang istri tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas truk. Dari keterangan polisi, Pak Sutri tersebut mengendarai motor dari jalur lambat hendak pindah ke jalur cepat. Namun saat bersamaan dari arah belakang muncul truk yang naasnya korban terjatuh dan terlindas truk. Coba gambar. Dari arah Madura menuju Surabaya itu tersangkut bak depan belakangnya sopir itu kan ada bak yang ada Keselannya itu jas hujannya kesangkut. Ya, bapaknya itu jatuh ke kiri, sedangkan ibunya yang meninggal tadi itu jatuh ke kanan sehingga terseret sekitar 5 meter dari yang jatuh tadi, dari benturannya tadi. Pak, ini tadi sopir gimana, Pak? Untuk sopir truk sendiri sudah diamankan atau seperti apa, Pak? Untuk sopir dari truk sudah kita amankan dengan barang buktinya yaitu truk di Polsek Kenjeran.
Sorotan lainnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan investigasi di dapur SPPG yang diduga menjadi penyebab ratusan pelajar dan orang tua di Mojokerto mengalami keracunan makanan. Mereka ingin memastikan tahapan dan proses yang diduga menjadi penyebab masuknya sesuatu yang menjadi penyebab keracunan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim peneliti untuk melakukan investigasi langsung kasus keracunan makanan di Mojokerto. Mereka melakukan pemeriksaan di dapur SPPG di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Kementerian Kesehatan memeriksa kembali alur kerja yang dilakukan di dapur ini, mulai dari proses penerimaan barang, proses masak, hingga proses distribusi dan penerimaan makanan di masing-masing sekolah. Tim yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ini juga memanggil seluruh mitra yang menjadi supplier atau pemasok bahan baku di dapur MBG ini. Kita cuma melihat ada perbaikan tempat-tempat seperti misalnya insekter ya harus sesuai kata-kata Kementerian begitu, sama pencucian peralatan itu aja. Sampai kita panggil beberapa supplier yang mengirim produk ke SPPG. Saya masih mempelajari celahnya itu ada di mana, apakah di penerimaan bahan baku ya, ataukah di pemasakan, atau pendistribusian, atau di penerimaan manfaat. Itu yang karena hasil labnya belum ada. Siswa sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur terpaksa naik truk pasir menuju sekolah. Hal ini dilakukan lantaran orang tua mereka tidak bisa mengantar dengan motor karena tidak bisa menyeberangi sungai yang arusnya masih deras. Perjuangan siswa-siswi SD Negeri Jugosari 3 untuk bersekolah tidaklah mudah. Setiap pagi mereka diantar orang tuanya dari rumah hingga ke tepi Sungai Regoyo. Orang tua kemudian harus menggendong anaknya menyeberangi sungai yang arusnya masih deras pasca diterjang banjir lahar hujan. Derasnya arus sungai juga membuat orang tua siswa tidak bisa mengantar anak mereka hingga ke sekolah dengan motor. Jika dipaksakan, motor yang menyeberangi sungai bisa terseret banjir atau bahkan rusak. Solusinya, anak-anak kemudian dititipkan ke sopir truk menuju sekolah. Dari Sumber Langsep, sekolah Sumber Kajar. Sumber Kajar. Iya. Jadi tadi dititipkan sama truk pasir itu. Iya, oleh sepeda nggak bisa nyabrang. Nggak bisa nyabrang. Iya. Jadi terpaksa ya. Iya. Jalannya rusak itu, Mas. Siswa-siswi ditaruh di depan truk bersama sopir meski harus berhimpitan. Siswa bilang naik truk menyenangkan karena tidak harus berjalan kaki yang jarak ke sekolah cukup jauh. Karena Jauh ke sekolah. Ya. Ini berapa teman tadi yang naik truk? 5 orang. Ya. Emang tidak ada kendaraan atau sepeda yang bisa ngantar? Tidak ada. Karena memang tidak bisa ke Sumber Langsep ya. Anak berapa tadi? Sebagian siswa di SD Negeri Jugosari 3 berasal dari Dusun Sumber Langsep. Daerah itu sempat diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Bahkan belasan rumah warga tertimbun material banjir lahar Semeru. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Rapuh dimakan usia dan diterjang hujan, 4 ruang kelas SDN Telagah 2 Galis Bangkalan ambruk. Akibatnya siswa harus belajar di teras rumah warga dengan kondisi tidak fokus belajar. Beruntung saat sekolah ambruk terjadi saat siswa belum tiba di sekolah. Saya bersihkan dulu. Katanya mau perbaiki, cuma gak ada yang mau kita. Gak ada yang berani. Takut pas satu mungkin diambil ya takutnya roboh. Makanya gak ada tukang yang mau. Saat hendak masuk kelas, siswa kelas 6 SD Negeri Telagah 2 Galis kaget karena plafon ruang kelas mereka runtuh. Kondisi ruang kelas berserakan oleh puing-puing bangunan. Kondisi serupa juga terjadi pada 2 ruang kelas lain. Bahkan 1 ruang guru ambruk rata dengan tanah. Sebagai mitigasi, pihak sekolah memutuskan siswa kelas 4, 5, dan 6 belajar di teras rumah warga. Hal ini dilakukan karena khawatir siswa terkena reruntuhan bangunan.
sudah jelek dan sudah roboh. Dan saya sekolah di amperan rumah warga. Pak Presiden, tolong sekolah saya ingin dibangun. Supaya bisa sekolah dan belajar di tempat yang layak. Awal ya karena atap kelas 6, terus sekarang ada susulan lagi kantor ambruk dan juga kelas 4. Makanya kami takut ada susulan lagi, makanya 4, 5, 6 saya belajar sekolah di rumah saya kelas 6, 4, 5 warga. Harapannya semoga pemerintah dan dinas terkait segera turun tangan. Kasihan anak didik kami Pak, biar bisa merasakan belajar yang nyaman, pada sekolah yang layak. Yang lain kena, makanya siswa nggak boleh. Pihak sekolah menyatakan kondisi bangunan sekolah sudah tua. Bangunannya belum pernah direnovasi sejak pertama kali dibangun sekitar tahun 1982. Siswa dan guru berharap ruang kelas mereka bisa segera diperbaiki agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal. Tim Liputan, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Ratusan pedagang sapi demo tolak relokasi RPH. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Ratusan jagal dan pedagang daging yang ada di rumah potong hewan RPH Pegirian melakukan aksi demo penolakan pemindahan RPH. Meski demikian, Pemkot Surabaya menegaskan akan tetap melakukan relokasi RPH usai Lebaran Idul Fitri. Ratusan pendemo yang terdiri dari tukang jagal sapi hingga pedagang daging sapi yang berasal dari RPH Pegirian menggelar demo dengan membawa sapi. Para pendemo menolak pemindahan RPH ke Tambak Oso Wilangun, Surabaya. Mereka bersikukuh tak mau dipindah dari RPH Pegirian lantaran menjadi tempat mata pencarian sejak turun-temurun. Selain itu, rencana relokasi RPH ke kawasan Oso Wilangun ditolak karena jaraknya yang terlalu jauh. Aksi penolakan ini juga disebabkan tidak adanya diskusi serta sosialisasi terlebih dahulu antara Pemkot Surabaya dengan jagal hingga pedagang daging. Kami tidak pernah dilibatkan, kami tidak pernah diajak bicara tentang penentuan lokasi. Tiba-tiba kami disodorkan dengan tempat yang baru ya, dan itu jangkauannya sangat jauh sekali. Pemkot Surabaya menegaskan relokasi rumah potong hewan Pegirian ke Tambak Oso Wilangun tetap dilaksanakan usai Hari Raya Idul Fitri 2026, meski mendapat penolakan dari jagal dan para pedagang sapi. Direncanakan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Ya. Adapun dalam diskusi ketika mereka menolak, kita sangat menghormati, menghargai, ya. Tapi kami pemerintah akan terus melakukan pendekatan, diskusi dengan para jagal untuk mereka bisa kemudian memahami ini. Sementara itu, DPRD Surabaya tetap mendorong manajemen RPH membuka ruang dialog dengan mitranya yakni para jagal dan pedagang daging sapi. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni bilang, polemik ini dipicu belum terbukanya ruang dialog yang komprehensif antara pihak RPH dan mitra jagal. Kami berharap RPH membuka ruang dialog atas keberatan-keberatan ini sehingga ekosistem yang selama ini sudah terjalin dengan baik jangan sampai kemudian menjadi rusak. Jika demo yang dilakukan oleh jagal dan para pedagang sapi RPH Pegirian berlangsung lama, dikhawatirkan akan mengganggu pasokan kebutuhan daging di Surabaya dan daerah lainnya. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, sempat terhenti 2 pekan penerbangan maskapai Fly Jaya rute Jember-Jakarta dan sebaliknya di Bandara Noto Hadinegoro Jember kembali beroperasi. Harga tiket turun dan okupansi penumpang mencapai 100%. Penerbangan maskapai Fly Jaya rute Jember-Jakarta dan sebaliknya kembali beroperasi di Bandara Noto Hadinegoro Jember Selasa siang.
Sementara untuk jumlah penumpang dari Jember menuju Jakarta mencapai 70 orang atau terisi penuh 100%. Sedangkan penumpang dari Jakarta menuju Jember sebanyak 18 orang. Tingginya okupansi penumpang dari Jember ke Jakarta menunjukkan adanya antusias besar masyarakat seiring kembali dibukanya rute penerbangan ditunjang dengan turunnya harga tiket, yakni dari Rp2 juta turun menjadi Rp1,6 juta. Kembali beroperasi penerbangan dan turunnya harga tiket sangat membantu masyarakat yang ingin ke Jakarta dan sebaliknya ke Jember dengan waktu tempuh yang singkat. Mudah-mudahan ini akan lebih memudahkan masyarakat Jember dalam bermobilisasi ke Jakarta dengan harga tiket yang sudah relatif murah sesuai keinginan masyarakat Jember ya. Jadi mulai dari Jember itu 1,4-an dan dari Jakarta 1,5. Sebelumnya ke Jakarta dia harus ke Surabaya dulu Mas, kita harus ke Surabaya dulu baru terbang dari Surabaya ke Jakarta. Sekarang kan lebih enak ya, bisa langsung dari Jember ke Jakarta. Cuma kan masih 2 hari, berharapnya mungkin setiap hari ada penerbangan. Patung macan putih viral di Kabupaten Kediri membawa berkah bagi warga sekitar. Pasalnya mereka mendadak berjualan pernak-pernik di kawasan wisata Patung Macan Putih. Seperti inilah suasana di kawasan Patung Macan Putih yang viral di kawasan Balung Jaruk, Kabupaten Kediri. Para pengunjung dari berbagai daerah datang untuk berfoto bersama Patung Macan Putih yang viral. Keramaian pengunjung ini membawa berkah tersendiri bagi warga sekitar Desa Balung Jaruk. Warga mendadak berjualan pernak-pernik di kawasan wisata Patung Macan Putih viral. Beragam pernak-pernik seperti baju bergambar patung macan putih, gantungan kunci hingga balon udara ramai dijajakan para penjual pernak-pernik. Salah satu penjual kaos macan putih mengaku bersyukur dengan viralnya patung macan putih itu. Bahkan pedagang mampu menjual hingga 100 lebih kaos per hari. Harga kaos mulai dari Rp60.000 hingga Rp80.000 tergantung ukuran. Satu hari biasa nggih sekitar 50 sampai malam tapi nggih. Kalau hari Minggu nggih bisa 100 lebih. Nggih. Yang membeli dari mana aja? Pembelinya kemarin ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja juga. Kediri. Kenapa Mbak? Buat kenang-kenangan katanya. Iya. Sementara itu, pedagang berharap kepada pemerintah desa untuk terus merawat dan melakukan inovasi agar kawasan wisata Patung Macan Putih tersebut terus ramai. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Seorang pemuda di Kota Madiun sukses menjual ikan cupang secara online di media sosial. Peminat ikan cupang mulai dari mahasiswa, kalangan umum hingga para warga dari luar kota. Di tengah pasang surut penjualan ikan cupang atau beta, namun peminat ikan air tawar satu ini masih cukup banyak. Melihat peluang tersebut, seorang pemuda di Kota Madiun, Jawa Timur kini menekuni bisnis penjualan cupang melalui siaran langsung di media sosial. Muhammad Lukman, pemuda 26 tahun warga Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, menekuni bisnis ikan cupang sejak tahun 2018. Sempat berhenti beberapa tahun, lantas ia pun mencoba kembali mencari keuntungan melalui penjualan ikan cupang secara live di media sosial. Ikan cupang yang ditawarkan merupakan cupang khusus kontes, yakni ikan jenis candy multicolor, neon multicolor, plakat multicolor, yellow base, half moon, hellboy, dan dumbo. Dari berbagai jenis tersebut yang paling diminati adalah jenis plakat multicolor dan half moon. Peminat atau pemesan ikan cupang merupakan penghobi yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Dengan ditawarkan melalui live di aplikasi media sosial, peminatnya datang dari berbagai daerah. Kalau prospeknya kalau ini belum stabil ya, karena ya di harga pasaran sama kayak dulu beda. Ramean yang dulu, kalau sekarang masih ya ada lah. Setiap hari ini. Tapi masih ada peminatnya. Masih ada. Terutama ikan cupang terutama untuk bahan-bahan kontes. Kalau yang aduan? Kalau aduan kita belum ready stock. Kalau yang tersedia di sini jenis apa? Kalau yang tersedia di sini ada candy multicolor, sama neon multicolor,
sama plakat multicolor, sama yellow base, half moon, terus sama krontel, terus hellboy, sama dumbo. Ikan cupang dijual mulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000 per ekor, tergantung jenis ikan cupang. Dengan cara memasarkan melalui live, sedikitnya 20 ekor ikan terjual per bulan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. John Herman resmi diperkenalkan PSSI. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Resmi diperkenalkan ke publik pada Selasa pagi, pelatih Timnas Indonesia John Herdman siap loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Setelah diumumkan ke publik pada 3 Januari, pelatih Timnas John Herdman resmi diperkenalkan pada sesi Jum'apa Media Selasa pagi di Jakarta. Dalam acara yang berlangsung sekitar 30 menit, pelatih berusia 50 tahun bilang sangat antusias menyambut tawaran kerjasama dengan PSSI sebagai pelatih Timnas Senior dan U23. Bagi mantan pelatih Timnas Kanada, Indonesia punya modal untuk mengorbit di persepak bolaan papan atas dunia. Selain gairah fans yang menggebu, Indonesia juga memiliki pemain yang potensial. Menurut Herdman, apa yang telah dilakukan skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2006 sudah cukup baik, sehingga kehadirannya akan melengkapi dan menyempurnakannya pada kualifikasi 2030. Selanjutnya agenda terdekat Timnas adalah FIFA Series pada Maret dan Piala AFF di akhir tahun. But I honestly believe with a population of 280 million, 80-90% of people are football mad. They love their football. This is the place to be. And I want to be here when this country takes that step. I was there in Canada when we took our step. For the women and the men, I want to be here. This is one of the most exciting opportunities in world football. It's not about ranking. It's not about these teams had better players or you could do this at this World Cup. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Sejumlah pemain Timnas Indonesia memberikan ucapan selamat datang kepada pelatih John Herdman. Mayoritas penggawa skuad Garuda berharap ahli pikir strategi asal Inggris mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again, all the best and see you soon. Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Hi, Coach. Welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Herdman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Kota Semarang menjadi tuan rumah turnamen padel terbesar se-Jawa Tengah yang digelar pada 10 Januari lalu. Ajang ini menjadi magnet tersendiri bagi para pecinta padel lantaran menghadirkan selebritas Gisela Anastasia dan Shannon Wong, juga pemain padel profesional nomor 1 di Indonesia, Zar Lasahido.
Pertandingan padel bertajuk Irish Serve and Smash yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, sukses menyedot perhatian ratusan pecinta olahraga padel di Jawa Tengah. Terlebih, ajang ini juga turut diramaikan oleh artis ibu kota Gisela Anastasia, Shannon Wong, dan pemain padel nomor 1 Indonesia Zarla Sahido. Turnamen yang digagas oleh Irish Bakehouse bersama ATW Corp ini disebut sebagai pertandingan padel terbesar di Semarang, bahkan di Jawa Tengah dengan total 192 peserta. Banyaknya peserta yang ikut mencerminkan pesatnya pertumbuhan olahraga padel di Indonesia. Caranya seru, semuanya rame, banyak booth dan tenan-tenannya. Di sini keren-keren semuanya yang kalau kadang-kadang kalau di luar susah ketemu, nah di sini ada semua di Irish event ini ya. Irish Serve and Smash, jadi seneng banget. Baru kali ini main di luar kota atau main padel di luar kota untuk event begini ya baru di Semarang. Supportnya unreal karena banyak sekali yang datang dan positive vibes, dan yang also kudos to mereka Irish yang buat eventnya, dan untuk datang ke Semarang, very happy to be here. Tak hanya menjadi ajang adu kemampuan, turnamen padel ini juga menjadi ruang berkumpul dan bersenang-senang bagi komunitas padel lintas daerah. Kita mengadakan acara padel yang terbesar nomor 1 di Semarang, bahkan mungkin ini di Jawa Tengah di awal tahun ini. Ini seru-seruan bersama dengan pemain padel nomor 1 di Indonesia, ada juga Zar. Terus kita juga ada Giselle dan juga Shannon untuk meramaikan acara hari ini. Tujuan acara dari hari ini adalah mengumpulkan semua peserta padel untuk bermain bersama, saling kenal, saling have some fun in here, kayak gitu. Diharapkan dengan adanya turnamen padel yang digelar di lapangan main padel Semarang, olahraga padel ini semakin banyak diminati, serta melahirkan atlet padel berprestasi dan profesional. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Seberangi sungai berarus deras, siswa naik truk. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda. Siswa sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur terpaksa naik truk pasir menuju sekolah. Hal ini dilakukan lantaran orang tua mereka tidak bisa mengantar dengan motor karena tidak bisa menyeberangi sungai yang arusnya masih deras. Perjuangan siswa-siswi SD Negeri Jugosari 3 untuk bersekolah tidaklah mudah. Setiap pagi mereka diantar orang tuanya dari rumah hingga ke tepi Sungai Regoyo. Orang tua kemudian harus menggendong anaknya menyeberangi sungai yang arusnya masih deras pasca diterjang banjir lahar hujan. Derasnya arus sungai juga membuat orang tua siswa tidak bisa mengantar anak mereka hingga ke sekolah dengan motor. Jika dipaksakan, motor yang menyeberangi sungai bisa terseret banjir atau bahkan rusak. Solusinya, anak-anak kemudian dititipkan ke sopir truk menuju sekolah. Dari Sumber Langsep, sekolah Sumber Kajar. Sumber Kajar. Iya. Jadi tadi dititipkan sama truk pasir itu. Iya, oleh sepeda nggak bisa nyabrang. Nggak bisa nyabrang. Iya. Jadi terpaksa ya. Iya. Jalannya rusak itu, Mas. Siswa-siswi ditaruh di depan truk bersama sopir meski harus berhimpitan. Siswa bilang naik truk menyenangkan karena tidak harus berjalan kaki yang jarak ke sekolah cukup jauh. Karena Jauh ke sekolah. Ya. Ini berapa teman tadi yang naik truk? 5 orang. Ya. Emang tidak ada kendaraan atau sepeda yang bisa ngantar? Tidak ada. Karena memang tidak bisa ke Sumber Langsep ya. Anak berapa tadi? Sebagian siswa di SD Negeri Jugosari 3 berasal dari Dusun Sumber Langsep. Daerah itu sempat diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Bahkan belasan rumah warga tertimbun material banjir lahar Semeru. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.
Rapuh dimakan usia dan diterjang hujan, 4 ruang kelas SDN Telaga 2 Galis Bangkalan ambruk. Akibatnya siswa harus belajar di teras rumah warga dengan kondisi tidak fokus belajar. Beruntung saat sekolah ambruk terjadi saat siswa belum tiba di sekolah. Saya bersihkan dulu. Ingin memperbaiki, cuma gak ada yang mau tukang. Gak ada yang berani. Takut pas satu mungkin diambil ya takutnya roboh. Makanya gak ada tukang yang mau. Saat hendak masuk kelas, siswa kelas 6 SD Negeri Telaga 2 Galis kaget karena plafon ruang kelas mereka runtuh. Kondisi ruang kelas berserakan oleh puing-puing bangunan. Kondisi serupa juga terjadi pada 2 ruang kelas lain. Bahkan satu ruang guru ambruk rata dengan tanah. Sebagai mitigasi, pihak sekolah memutuskan siswa kelas 4, 5, dan 6 belajar di teras rumah warga. Hal ini dilakukan karena khawatir siswa terkena reruntuhan bangunan. Sudah jelek dan sudah roboh, dan saya sekolah di amperan rumah warga. Pak Presiden, tolong sekolah saya ingin dibangun supaya bisa sekolah dan belajar di tempat yang layak. Awal ya karena atap kelas 6, terus sekarang ada susulan lagi kantor ambruk dan juga kelas 4. Makanya kami takut ada susulan lagi, makanya 4, 5, 6 saya belajar sekolah di rumah saya kelas 6, 4, 5 warga. Harapannya semoga pemerintah dan dinas terkait segera turun tangan, kasihan anak didik kami Pak, biar bisa merasakan belajar yang nyaman, ada sekolah yang layak. Yang lain kena, makanya siswa nggak boleh. Pihak sekolah menyatakan kondisi bangunan sekolah sudah tua. Bangunannya belum pernah direnovasi sejak pertama kali dibangun sekitar tahun 1982. Siswa dan guru berharap ruang kelas mereka bisa segera diperbaiki agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal. Tim Liputan, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Patung macan putih viral di Kabupaten Kediri membawa berkah bagi warga sekitar. Pasalnya mereka mendadak berjualan pernak-pernik di kawasan wisata Patung Macan Putih. Seperti inilah suasana di kawasan Patung Macan Putih yang viral di kawasan Balung Jaruk, Kabupaten Kediri. Para pengunjung dari berbagai daerah datang untuk berfoto bersama Patung Macan Putih yang viral. Keramaian pengunjung ini membawa berkah tersendiri bagi warga sekitar Desa Balung Jaruk. Warga mendadak berjualan pernak-pernik di kawasan wisata Patung Macan Putih viral. Beragam pernak-pernik seperti baju bergambar patung macan putih, gantungan kunci hingga balon udara ramai dijajakan para penjual pernak-pernik. Salah satu penjual kaos macan putih mengaku bersyukur dengan viralnya patung macan putih itu. Bahkan pedagang mampu menjual hingga 100 lebih kaos per hari. Harga kaos mulai dari Rp60.000 hingga Rp80.000 tergantung ukuran. Satu hari biasa nggih sekitar 50 sampai malam tapi nggih. Kalau hari Minggu nggih bisa 100 lebih. Nggih. Yang membeli dari mana aja? Pembelinya kemarin ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja juga. Kediri. Kenapa Mbak? Buat kenang-kenangan katanya. Iya. Sementara itu, pedagang berharap kepada pemerintah desa untuk terus merawat dan melakukan inovasi agar kawasan wisata Patung Macan Putih tersebut terus ramai. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Seorang pemuda di Kota Madiun sukses menjual ikan cupang secara online di media sosial. Peminat ikan cupang mulai dari mahasiswa, kalangan umum hingga warga dari luar kota. Di tengah pasang surut penjualan ikan cupang atau beta, namun peminat ikan air tawar satu ini masih cukup banyak. Melihat peluang tersebut, seorang pemuda di Kota Madiun, Jawa Timur kini menekuni bisnis penjualan cupang melalui siaran langsung di media sosial. Muhammad Lukman, pemuda 26 tahun warga Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, menekuni bisnis ikan cupang sejak tahun 2018. Sempat berhenti beberapa tahun, lantas ia pun mencoba kembali mencari keuntungan melalui penjualan ikan cupang secara live di media sosial. Ikan cupang yang ditawarkan merupakan cupang khusus kontes.
yakni ikan jenis candy multicolor, neon multicolor, plakat multicolor, yellow bass, half moon, hellboy, dan dumbo. Dari berbagai jenis tersebut yang paling diminati adalah jenis plakat multicolor dan half moon. Peminat atau pemesan ikan cupang merupakan penghobi yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Dengan ditawarkan melalui live di aplikasi media sosial, peminatnya datang dari berbagai daerah. Kalau prospeknya kalau ini belum stabil ya, karena ya di harga pasaran sama kayak dulu beda. Ramean yang dulu, kalau sekarang masih ya ada lah setiap hari ini. Tapi masih ada peminatnya. Masih ada. Terutama ikan cupang jenis apa? Terutama untuk bahan-bahan kontes. Kalau yang aduan? Kalau aduan kita belum ready stock. Kalau yang tersedia di sini jenis apa? Kalau yang tersedia di sini ada candy multicolor, sama neon multicolor, sama plakat multicolor, sama yellow bass, half moon, terus sama krontel, terus hellboy, sama dumbo. Ikan cupang dijual mulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000 per ekor, tergantung jenis ikan cupang. Dengan cara memasarkan melalui live, sedikitnya 20 ekor ikan terjual per bulan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Usai jeda berikut, Saudara, Kompas Pagi akan menghadirkan bolen durian dan aneka olahan durian. Tetaplah bersama kami. Menjadi seorang guru tak melulu harus disibukkan dengan mengajar. Di Madiun, seorang guru mengolah buah durian menjadi kue bolen. Pada musim durian kali ini, bolen durian sang guru laris manis dipesan para pelanggan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa, Saudara, untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Pecinta durian kini dapat menikmati buah durian dengan cara berbeda, yakni dalam bentuk kue bolen. Kuliner itulah yang kini sedang dikembangkan Ayu Prayogi Rahayu, seorang guru SMP berusia 39 tahun. Di rumahnya yang berada di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hampir setiap hari Ayu memproduksi bolen durian. Dalam memproduksi, ia dibantu oleh 5 orang dari warga sekitar. Memproduksi bolen durian dimulainya sejak tahun 2021 lalu. Saat itu ia mencari cara bagaimana agar buah durian yang melimpah di desanya saat musim panen tetap memiliki nilai jual yang tinggi. Apalagi dari pengalaman sebelumnya, harga durian akan turun di saat stoknya melimpah ketika musim panen tiba. Dari situlah muncul ide untuk memproduksi berbagai olahan durian termasuk bolen. Selain harganya murah, pembeli tertarik membeli bolen durian karena rasa yang lezat, crispy di luar dan bertekstur lembut pada isiannya. Kalau yang saya rasakan dari bolen durian itu crispy di luar, tapi di dalam itu ada durian yang rasanya durian banget gitu loh, Mas. Kalau di wilayah sini memang sentra durian atau gimana? Ya, di wilayah di sini tepatnya di Desa Segulung merupakan sentra durian yang sangat dikenal ya dari di luar daerah juga. Jadi bisa dimanfaatkan oleh Mbak Ayu untuk buat bolen durian ini. Bolen durian asal Segulung dibanderol Rp25.000 setiap kemasan. Selain bolen durian, Ayu juga memproduksi varian lain seperti bolen pisang, kemplang durian, serta bolu gulung rasa durian. Melihat di Desa Segulung ini kan banyak sekali buah durian. Terus dari situ muncullah keresahan saya, kalau durian kan banyak itu kan harganya anjlok. Ya, apalagi yang BS itu mesti harganya cuma 5.000, 10.000 gitu. Terus saya berpikir bagaimana caranya buah durian ini bisa menjadi produk dan bisa memberdayakan warga-warga sekitar. Terus akhirnya saya punya ide membuat bolen
Nah, dari situ saya mulai membuat bolen. Ya, dari situ dari mulut ke mulut akhirnya orang-orang tahu, kemudian saya titipkan di warung-warung gitu, akhirnya sampai sekarang. Bolen durian ini kini banyak diminati dan dipesan hingga berbagai daerah di Nusantara. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.